Shalom warga kerajaan. Sementara yaitu Amerika merayakan Thanksgiving Day, nah kita juga mendekati perayaan Natal. Dan perayaan Natal tidak bisa dipisahkan dari sepasang suami istri Yusuf dan Maria, dan khususnya hari ini tentang Maria Ibu Yesus ya. The mother of my Lord, kata Elizabeth, istri pada Zakaria, bukan the mother of my God ya, jangan keliru ya. Dia jadi ibu daripada Kristus waktu di bumi. Di dalam surat 2 Yohanes banyak orang mempertanyakan siapa itu the elect lady. Lady sini Kyria. Ya, Lord itu Kyrios, ini Kyria. Dan yang menyebutkan ini adalah Rasul Yohanes sendiri. Kelihatannya misteri, sebetulnya tidak juga ya. Dari penatua pada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasih. Karena ayat terakhir daripada 2 Yohanes ini ada salam daripada saudarimu yang juga terpilih ya. Salam pada kamu dari anak-anak saudarimu yang terpilih. Dan kita tahu bahwa ibu daripada Rasul Yohanes dan juga Maria adalah saudara kandung. Dan sebetulnya dia adalah cousin daripada Tuhan Yesus. Karena itu saudara, mari kita belajar daripada ibu ini yang terpilih dan anak-anaknya melayani Tuhan. Kita berbicara tentang the family that serve the Lord ya, memuliakan Tuhan lewat keluarga. Kita tahu bagaimana ada surat Yudas ya, bukan Yudas Iskariot ini. Yudas ini adalah dia sebutkan sebetulnya adalah saudara Tuhan Yesus lewat anak daripada Yusuf dan Maria ya. Bukan dari Roh Kudus tapi dari Yusuf dan Maria. Dan salah satunya adalah Yakobus, James. Yakobus ini, saudara kita tahu bahwa dia adalah adik daripada Tuhan Yesus, tapi anak dari Yusuf dan Maria juga. Bayangkan memuliakan Tuhan lewat siapa? Lewat keluarga kita. Kita ingat seorang wanita yang hebat sekali, tapi banyak sekali menderita. Sarah Wesley, ibu daripada John and Charles Wesley yang merubah dunia. Sampai sehari ini pelajaran metodis itu mempengaruhi hidup saya ya. Hidup kudus, hidup benar, dan bagaimana cara hidup contentment, bagaimana cara hidup yang memuliakan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana di atas kayu salib Tuhan Yesus menyerahkan ibunya untuk dipelihara oleh Rasul Yohanes. Dia berkata, putra inilah ibumu, ibu ini adalah putramu. Saya percaya setiap orang yang mengasihi orang tuanya pasti akan menitipkan pada saudara yang dia paling percayai. Dan kita melihat di sini bagaimana kehidupan Maria. Cuman jangan disembah ya saudaraku. Kita akan melihat di mana-mana, saya berani berkata. Salah satunya nanti adalah ke arah yang berlebih-lebihan. Bukan lagi devosi tapi worship kepada Maria. Dan itu tidak sesuai firman Tuhan saudaraku ya. Dan firman Tuhan melihat di sini bagaimana ayat keempat, aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan perintah yang telah kita terima pada Bapa. Saya periksa dalam King James Version, tidak dikatakan separuh. Dalam Amplified Bible dikatakan some, maybe. Salah satunya sudah dinubuatkan oleh waktu itu Simeon ya. Waktu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus berusia 40 hari. Yaitu dibawa ke bait Allah. Jadi beritahu sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Bukan cuma waktu dia melihat Kristus dianiaya, disalib. Kalau sudah lihat film The Passion of the Christ, kita melihat bagaimana penderitaan daripada Maria. Tapi juga kalau anak-anaknya tidak dalam kebenaran, wah saudaraku, itu tentu saja akan sangat menyedihkan. Saya ingat the another elect lady, my mom ya. Bagaimana sekarang anak-anaknya semua melayani Tuhan, dan saya berdoa setiap ibu yang mendengar ini, dipakailah engkau oleh Tuhan dan anak-anakmu akan melayani Dia. God bless you. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saudara kelihatan bahagia. Coba lihat susah juga deh. Mau lihat orang di sebelah senyum, nah semua pakai masker ini ya. Tapi senyumlah, bahagia. Saudara, praise God, we are all good ya. Hari ini kita akan memasuki minggu yang ketiga di bulan November ini dengan tema yang sama, glorify the King through my family ya, melalui
kehidupan keluarga kita, kita akan memuliakan Tuhan. Nah, saya akan mengambil ayat yang mungkin tidak ada hubungannya, tapi saya akan jelaskan pada saudara. Kira-kira kalau saudara mau memuliakan Tuhan lewat keluarga saudara, apa yang penting yang saudara perlu ketahui. Nah, itu dia penting sekali. Nah, kita mempercayai ini prinsip. Kita mesti tahu dulu prinsip ini. Bahwa Allah kita, kerajaannya, dan cara kerjanya itu sifatnya spiritual. Betul nggak? Siapa yang percaya bahwa Allah kita roh adanya? Amin. Ya, Allah kita roh. Jadi Allah nggak seperti kita yang berwujud kayak gini. Nggak. Dia roh. Tidak kelihatan. Kerajaannya pun adalah kerajaan yang sifatnya apa? Spiritual. Tidak kelihatan. Bilang dulu tidak kelihatan. Tapi kalau dia tidak kelihatan bukan berarti dia tidak ada loh. Jangan salah. Dia tidak kelihatan, cuma dia ada. Dia real. Kerajaan Allah ada. Itu betul. Betul ya? Karena memang kita mesti mengerti prinsip ini. Bahwa kerajaan sorga, Allah, dan semua yang dia miliki sifatnya spiritual. Unseen. Tidak kelihatan. Tapi Tuhan ciptakan kita di bumi. Bilang dulu di bumi. Manusia diciptakan di bumi. Berwujud. Punya model, dapat terlihat, dapat merasa, dapat mengecap, dapat mencium, dapat melihat. Karena memang itu adalah sifat manusia. Sifat kita manusia sifatnya apa? Natural. Sifatnya kita alamiah. Dapat disentuh, dapat diraba, tangible. Bahasa Inggrisnya bilang buat kita. Setuju nggak? Ini memang beda. Nah, Tuhan mau begini. Kerajaannya, sifatnya, budayanya yang spiritual itu kelihatan di bumi yang materi ini. Supaya kehendaknya terlihat. Budayanya terlihat. Pemerintahannya terlihat. Apa yang menjadi kehendaknya kelihatan di muka bumi ini. Yang luar biasa, Tuhan yang spiritual ini memilih saudara dan saya manusia untuk menjadi perwakilannya. Tempat dia menyatakan dirinya adalah lewat manusia. Amin. Sampai di sini kita oke? Ini mendasar sekali. Sebab dari sini kita akan mulai membangun apa yang coba kita jelaskan. Sebab kalau kita nggak paham ini, kita suka gagal-gagal paham. Ya, kadang-kadang kita suka rohanikan segala sesuatu, padahal dia tidak perlu dirohanikan. Kadang-kadang orang baca Alkitab semuanya dirohanikan, ya kan? Pernah ketemu orang yang semuanya dirohanikan? Dia tengking semua roh. Ada roh ngantuk lah. Padahal ngantuk kamu minum kopi, usir ngantuknya itu gak perlu. Ada roh inilah, roh itulah. Pernah ketemu orang yang berkata ada hitam di atas kepalamu. Ya, rambut saya hitam pak. Kecuali saya sudah jadi apa? Saya berubah jadi blondie gitu. Bayangkan kan kalau saya pirangin rambut saya. Saya pikir ini orang gila siapa ini kan. Tapi seringkali kita coba rohanikan segala sesuatu. Akarnya kita mau cari tahu, kita rohanikan. Semuanya kita mau spiritualisasikan. Padahal tidak harus seperti itu. Nggak harus. Prinsipnya sederhana. Lewat manusia, Tuhan mau apa yang tidak kelihatan itu kelihatan. Dari pribadinya, sifatnya, pemerintahannya, budayanya, dia mau terlaksana dalam kehidupan saudara. Nah, ini penting. Dari sini kita akan masuk kepada hal yang penting. Bagaimana satu keluarga dapat menyatakan kemuliaan Allah. Saudara mau nggak menyatakan kemuliaan Allah? It's a very simple thing sih. Kita sudah tahu, tapi kalau kita mengerti jalurnya, kalau kita lebih paham, lebih powerful. Kita akan lebih punya confidence untuk melakukannya. Nah, mari kita akan baca Alkitab kita. Saya ingin membahas tentang the key of the kingdom in the family. Ya, kunci kerajaan di dalam keluarga. Ini penting sekali buat kita, bahwa sebenarnya pada setiap keluarga telah diberikan kunci kerajaan. Bilang dulu kunci kerajaan. Jadi kunci itu tidak berhubungan dengan hal yang aneh-aneh. Kunci itu berhubungan dengan akses atau jalan masuk. Bilang dulu, akses. Kalau orang punya kunci, dia punya akses masuk ke dalam rumah. Betul kan? Dia punya akses masuk ke sebuah tempat. Dan kunci tidak harus ngebayangin, ya ampun, kita selalu ngebayangin kunci itu. Saya pernah lihat kunci segede bagong gitu. Pakai kunci gitu, bukanya gede gitu kan. Tapi kunci biasanya sesuatu yang kecil, yang simple. Zaman sekarang malah kunci sudah tidak perlu dipegang di tangan lagi. Dia sudah ada di tangan saudara. Your fingerprints become your password. Jadi akses saudara untuk masuk
ke dalam. Nah, Tuhan beritahu buat kita tentang kunci-kunci kerajaan. Saudara mau belajar kunci-kunci kerajaan dalam keluarga. Amin. Supaya saudara bisa mempraktekkan hal ini. Supaya saudara bisa memindahkan apa yang tidak kelihatan menjadi terlihat dalam kehidupan saudara. Tuhan telah menaruh begitu banyak dalam kehidupan saudara. There are so many things that God have installed in our life. Tuhan telah install. Berarti ada di dalam saudara. Enggak kelihatan. Tapi saudara harus mengeluarkannya. Dan ada kunci-kunci untuk melakukannya. So, kita akan baca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16. Kita akan baca ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. So watch that out karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang luar biasa. Kitab Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Tentu ayat ini sudah biasa saudara baca. Dan saya yakin sekali, saudara membacanya tapi saudara pakai berpikir, maksudnya apa ini? Apa maksudnya nih? Betul gak? Saudara masih pikir, apa ya? Let's go slowly. Kita akan pelan-pelan. Saya mau minta waktu dari saudara. Saya mau khotbah sedikit lama, boleh ya? Saya berkhotbah 45 menit, oke? Boleh ya? Boleh ya? Boleh dong. Siapa tahu saudara kata bosan dengar khotbahnya ini Bapak. Tapi saya minta izin terlebih dahulu supaya jangan sampai saudara mengerutu. Saya tidak suka lihat orang berkhotbah terus digini-giniin, lama lagi dilihat di tempatnya. Terus dilihat saya, dia lihat jamnya. Jam memang kulihat jammu sementara saya berkhotbah. Yang kok lihat di bawah saya begini, kok begini ya. Ada yang sengaja dia tahu pendeta dia begini, dia lihat lagi. Saya anggap ini penting, so follow me, ikutin ini karena ini penting sekali buat kita. Ini sekarang menjadi kunci kerajaan. Jadi Tuhan telah memberikan kunci buat kita supaya kita melepaskan di bumi ini apa yang terjadi di sorga. Semerta-merta kita mengetahui kita manusia hidup dalam dua alam. Bilang dulu dua alam. Spiritual and natural. Kita manusia memang begitu. Spiritual and natural. Dengarkan apa yang saya katakan. I am spiritually natural and naturally spiritual. Saya adalah seorang yang rohani tapi jasmani. Tapi saya juga orang yang jasmani tapi rohani. Rasain, bingung duluan. Maksudnya, you cannot help that you are spiritual being. Saudara tidak bisa tolong diri saudara, saudara adalah makhluk roh. Tapi saudara makhluk roh yang diam dalam tubuh jasmani. Makanya kita perlu seimbang dalam hal tersebut. Dan Tuhan sudah pilih bahwa kita sebagai makhluk roh dan natural ini sebagai alat akan dipakai oleh Tuhan untuk memanifestasikan Tuhan yang tidak kelihatan. Sampai sini kita oke. Oke, sampai sini kita oke? Oke, nah sekarang kita jalan pelan-pelan. Apa yang Tuhan maksudkan dengan kunci-kunci yang luar biasa itu? Dari 7 ayat ini saya ingin bagikan pada saudara, atau 8 ayat harusnya, 13 sampai 20 harusnya 8. 8 ayat ini saya ingin bagikan pada saudara kira-kira what is the key? Apakah kunci kerajaan yang Tuhan percayakan kepada kita? Kunci yang pertama. Kunci yang pertama adalah pengenalan. Bilang dulu, kunci yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan akan siapa? Pengenalan akan Allah. Itu kunci yang pertama.
Itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengenal Allah. Nah, kata pengenalan ini harusnya saudara sudah tahu, saudara pasti sudah mendengarkan banyak khotbah. Kata pengenalan itu ada beberapa level. Ada mengenal cuma tahu, ada mengenal cuma mengerti, tapi ada mengenal karena intim. Sampai kita tahu sekalipun kita tidak ketemu, sekalipun kita tidak jumpa, kita kemudian mengenali secara intim. Kata yang dipakai di situ adalah ginosko. Kata ginosko itu adalah mengenal secara intim. Seperti suami mengenal istri. Bahasa Ibrani pengenalan itu datang dengan kata yadah. Kata yadah itu dipakai sebagai kata sakral untuk menggambarkan hubungan suami istri. Sexual intercourse diterjemahkan sebagai yadah. Makanya kata yadah pertama muncul Kejadian pasal 4 ayat 1. Lalu Adam menghampiri Hawa. Lalu manusia itu apa? Bersetubuh dengan istrinya. Tahu nggak kata bersetubuh itu menggunakan kata apa? Yadah. Yang artinya adalah apa? Mengenal. So itu konsep pengenalan. Kalau saudara mengenal Tuhan separuh-separuh, saya beritahu pada saudara, bertobat. Saya lebih suka katakan orang bertobat untuk kali ini daripada bertobat dari berbuat dosa. Halo? Kita selalu pikir pertobatan itu cuma kalau kita berbuat salah. Salah pengenalan lebih menyesatkan. Makanya pengenalan penting. It's a key. Mengenal. Coba kita lihat pelan-pelan. Dari Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13. Pengenalan. Siapakah Tuhan yang kamu kenal? Kalau saya tanya pada saudara, siapakah Tuhan yang kamu kenal? Saya pastikan 90% jawabannya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang membereskan masalah. Itu sudah pasti. Kita kutiplah kata Jehovah Rafa, itu semua Tuhan yang membereskan masalah. Dia menyembuhkan lah, dia bayar utangku lah, dia bikin hubungan saya baik lah. Semua berhubungan sama masalah. Tapi kita cuma menilai Tuhan dari sisi itu. Tuhan yang mengasihi saya. Sampai di situ aja kah? Di dalam pembacaan kita, Yesus twist. Yesus balikan cara berpikir semua manusia yang berpikir bahwa Tuhan hanyalah menjawab masalah-masalah manusia. Dia berkata Tuhan lebih daripada itu, dia raja. He's king. Kita cuma mengenal Tuhan yang mengasihi. Ya, terus kita cuma suka kasihnya, kita suka kebaikannya. Kalau dia tidak baik sama kita ragukan dia, betul nggak? Enggak. Dia adalah raja yang mengasihi. Itu konsep yang tepat. Dia adalah raja yang mengasihi. Kita cuma mau lihat dia adalah Bapa yang mengasihi. Di pembacaan kita nggak ada Bapa, nggak ada Allah yang mengasihi. Di pembacaan kita yang muncul adalah Mesias. Betul kan? Oke, follow me. Ditulis pertanyaan Yesus yang pertama. Ini pertanyaan yang memang orang suka tidak bisa menjawabnya. Coba kita baca. Pertanyaan Yesus pada murid-muridnya. Coba kita lihat dulu ayatnya. Ayat yang ke-13. Dia bilang ini. Setelah mereka kumpul di daerah Kaisaria Filipi. Kalau saudara baca Alkitab baik-baik. Ada dua Kaisaria. Ada Kaisaria Maritima. Ada Kaisaria Filipi. Kaisaria Maritima itu di bagian bawah. Dekat Yope. Kalau Kaisaria Filipi di atas. Di kaki gunung Hermon. Tempat yang sekarang Banias namanya kalau saudara pergi ke Israel. Saudara akan temukan. Jadi ini Kaisaria Filipi. Jadi ini daerah kaki Bukit Hermon. Yesus ada di situ. Kemudian dia bertanya pada murid-muridnya. Ini pertanyaannya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Langsung semerta-merta muncul di pemikiran kita. Kok pertanyaannya anak manusia? Siapa ini anak manusia? Kita mesti tahu dong siapa anak manusia. Saudara yang sudah punya dogmatika sudah berkata, anak manusia itu Yesus. Anak manusia itu penebus. Anak manusia yang mati selamatkan kita. Tapi konsep Alkitab tentang anak manusia siapa? Siapa itu anak manusia? Siapa itu anak manusia? It's a good question kan? Sebab jawaban murid-muridnya gak ada yang memuaskan. Sebab dia berkata, kata orang siapakah anak manusia? Yang jawab kepada dia adalah ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah satu daripada para nabi. Jadi mereka menjawab pernyataan seolah-olah anak manusia itu adalah ya manusia. Enggak saudara. Enggak.
Makanya saya masih ingat waktu saya belajar dulu di sekolah teologi ya. Ada seorang yang berkata, Yesus anak manusia itu menunjukkan bahwa dia human. Dia adalah manusia. Sama seperti saudara saya. Benar kata tersebut. Tapi kalau muncul kata anak manusia, maafkan. Itu konsep mesianik. Itu adalah konsep mesianik. Bahwa anak manusia itu adalah secara spesial merupakan konsep dia adalah raja yang memerintah kekal. Mari kita lihat konsepnya dari mana. Konsepnya itu dimulai dari kisah yang dilihat oleh Daniel. Jadi kata anak manusia sendiri itu muncul dalam sebuah penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Dan konsep ini terbawa sebagai konsep apokaliptik. Maafkan agak rumit bahasanya ya. Terpaksa. Konsep ini bercerita tentang keadaan akhir zaman. Bahwa anak manusia akan menjadi penentu keselamatan bangsa-bangsa. Sampai di sini kita oke? Boleh saya lanjutkan? Oke. Sekarang kita mau baca konsep anak manusia ini. Di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-7 ayat 13 dan 14. Saya minta tolong itu muncul di Alkitab. Bolehkah? Daniel pasalnya yang ke-7 ayat 13 dan 14. Nah saudara akan menemukan di dalamnya bahwa dari dalam laut keluar ada penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Nah di dalam kitab kitab Injil hal tersebut jarang disampaikan. Tapi ini adalah dari ayat 13 boleh jangan langsung 14. Sebab konsepnya ada di ayatnya yang ke-13. Ini yang ditulis di ayatnya yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Sudah boleh baca sebelumnya tentang munculnya binatang. Ada macam-macam. Saya tidak akan bahas itu ya. Itu ada bahasan khusus. Nah, saya cuma mau konteksnya ini adalah konteks anak manusia. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang apa? Seperti apa? Seperti anak manusia. So this is a concept. Jadi ini adalah penglihatannya. Daniel lihat, inilah anak manusia. Siapa dia anak manusia ini? Yesus sudah jelas. Dan itu sudah muncul. Kalau dalam narasi Daniel sudah muncul. Dia ditulis kata yang sama. Dia masih ingat waktu Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam dapur api, masih ingat? Terus Nebukadnezar lihat. Yang dikasih masuk 3, kok ada 4 orang? Who is the other guy? He looks like the son of God. Kata bar muncul lagi di situ. Artinya anak kan bar itu. Bar Enosh. Tapi kalau yang satu bar Elohim. Seperti anak Allah, seperti anak dewa dia bilang. Siapa dia itu? Nah ini dia ini. Siapa anak manusia itu? Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Ancients of Days. Itu adalah gambar dari Allah yang kekal. Yang rencananya kekal. Tujuannya kekal. Maksudnya kekal. Gak ada yang bisa menghentikan dia. Dosa tidak bisa menghentikan Allah yang kekal ini. Pelanggaran manusia tidak bisa membuat rencana Allah yang kekal ini berhenti. Dia adalah Ancients of Days. Terjemahan bahasa itu apa? Bahasa Inggrisnya Ancients of Days. Ancients of Days itu hari-hari kuno. Lucu kan terjemahannya? Terjemahan Indonesianya bilang yang lanjut usianya. Terjemahan yang tepat adalah dia adalah Allah yang kekal. Cuma digambarkan sebagai seorang yang tua barangkali. Itu kata yang dipakai. Dibilang ini, datanglah kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa ke hadapannya. Lihat akronim yang dipakai, nya. Nya huruf apa? Huruf besar. So this is divine, this is ilahi, ini Allah. Ayat 14 sekarang kita baca. Lalu diberikan kepadanya. Siapa nyanya ini? Anak manusia itu diberikan kepadanya dan apa? Kekuasaan dan kemuliaan dan apa? Kekuasaan sebagai raja. So the concept is anak manusia ini apa saudara? Raja. He's a king. Messiah. Dia adalah raja yang diurapi. Kemudian kata yang dipakai ini. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan ialah apa? Kekuasaan yang apa? Kekal. Yang tidak akan apa? Lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Berarti siapa dia ini? He's the King of Kings. Dia raja di atas segala raja. Yang ditulis di dalam, kalau kita pelajari, yang ditulis dalam Ibrani 12. Ayatnya ke-28, inilah yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Betul ya? Oke, kita harus baca. Nah, saudara boleh baca yang berikutnya. Saudara boleh baca ayat
berikut-berikutnya. Tapi ini udah dikasih tahu tentang ini anak manusia. Konsep anak manusia adalah dia Allah yang memerintah seluruh bumi. Dia adalah raja di atas segala raja. Hal yang sama ditulis dalam nubuatan yang kita suka kutip pada waktu Natal. Sebentar lagi kan Natal ya. Yesaya 9 ayatnya ke-6. Masih ingat? Seorang anak telah diberikan kepada kita. Seorang putra. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia akan disebut Bapa yang kekal. Raja damai. Dan pemerintahannya kekal selama-lamanya. Kalau saudara berpikir konsepnya ini, berarti konsepnya bukan cuma soal menjawab masalah. Saudara-saudara, kita harus kenali Tuhan kita sebagai Raja yang memerintah mutlak. Coba naik sedikit tingkat pengenalan saudara. Jangan cuma mengenal Allah sebagai pemberi jawaban masalah saudara. Gereja, orang percaya, habiskan waktu berperangnya pada itu, pada fokus yang salah. Kita berperang cuma untuk masalah kehidupan. My goodness, ada tujuan Allah yang lebih besar buat saudara. Saya sebut kita kadang-kala habiskan waktu kita, habiskan semua yang kita miliki hanya untuk menyelesaikan masalah. Gereja, kekristenan cuma menjadi penjawab masalah. Hey, our focus is not problems. Kalau saudara mengalami masalah, dengarkan baik. Masalah yang saudara alami, semuanya sudah punya jalan keluar. Tapi kita sibuk, kita bikin teori, kita bangun ini, kita bikin itu. Masalah sudah ada jalan keluar. Yang sudah perlukan dalam masalah adalah mengenal Allah saudara. Halo? Nah, coba kita, kan ayat ini udah biasa saudara baca. Ya toh? Misalnya kita baca ayat ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Coba kita taruh di screen ayat tersebut. Ini soal masalah. Please, sudah waktunya kita fokus pada tujuan Allah, bukan pada masalah. Ganti fokus saudara. Coba kita baca dulu. Apa? 1 Korintus pasal 10, bolehkah? Ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan, masalah kan? Yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya ampun. Ya kalau sudah dicoba jangan, why me Lord? Kayaknya cuma saya yang mengalami pencobaan di dunia ini. Kayak berat banget ya. Kayak saudara itu exclusively mengalami itu. Hello. Semua orang di dunia mengalaminya Pak. Gak usah cengeng. Gak usah pity. Gak usah pity party. Gak usah itu. Saya punya bahasa itu apa itu kita lagi pakai itu. Gak usah play victims. Gak usah. Sebab tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai apa? Melampaui kekuatanmu. Nah, jangan sampai di situ aja. Baca yang berikutnya. Pada waktu kamu dicobai. Ia akan apa? Ia akan apa? Sehingga kamu dapat apa? Ya jalan keluar udah tersedia. Halo? Orang mentuhankan solusi. Tapi tidak mengenal Allah. Setiap kali ada problems. It's a time. It's a chance to know God. Setiap kali ada problem. Ada kesempatan untuk mengenal Allah saudara. Mau problem apa aja, mau ekonomi, mau finansial, mau relationship, problem apa aja. Semuanya adalah kesempatan untuk mengenal pribadi Allah. Jangan cepat-cepat cari jalan keluarnya. Yang sudah cepat harus cari adalah mengenal pribadi Allah. Kenali Tuhanmu, kenali cara kerjanya. Karena itu kesempatan. See? Many times kebanyakan kita bertempur di medan yang salah. Kita habiskan waktu kita mencari, membereskan masalah, kita tidak capai-capai tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kalau saya tanya pada saudara, sudah saudara mencapai tujuan Allah? Apa itu Pak? Sibuklah dengan masalahmu. Dan iblis akan senang untuk membawa masalah pada saudara. Bolak-balik dia akan kerjakan itu. Supaya konsentrasimu hanya pada masalah dan jalan keluar dari masalah. Masalah dan jalan keluar dari masalah. Seolah-olah kalau itu selesai, hidup kita sudah bahagia. No. Tuhan mau kita mencapai tujuan-tujuannya. Dia punya tujuan pada kita. Dan kita kembali ke Daniel pasal 7. Supaya saudara jangan lupa konsepnya. Waktu dia berbicara anak Allah, bukan cuma anak Allah. Dia berbicara orang-orang kudus yang mengikutinya. Coba kita lihat ayat yang ke-20 langsung.
lompat ke ayat 20, Daniel pasalnya yang ke-7. Kita kembali ya, soalnya ayat sama 13. Oke, coba kita lihat ayatnya yang ke-21. Coba. Ada beberapa ayat situ. Jadi di situ ada orang-orang kudus. Siapa nih orang-orang kudus? Jelaslah, bukan kebetulan bahwa Paulus memanggil kita orang-orang kudus. Bahasa Inggrisnya bilang the saints. Ini adalah hagios, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk maksud dan tujuannya dan rancangannya yang besar. Itu Tuhan berikan kepada kita. Saya cari ayat yang pas, yang tepat buat kita supaya kita tidak beating around the bush. Tapi kita langsung dapat ayatnya ya. Saya lihat dulu Daniel pasalnya yang ke-7. Ya. Oke. Kita baca langsung saja ke bawah supaya enggak banyak bacanya. Oke. Kita baca saja ayatnya ke-27. Jadi banyak langsung ayat 27 aja. Jadi kita sudah lihat sekarang ada orang kudus. Bilang dulu orang kudus. Orang kudus itu siapa? The church. Makanya sudah akan tahu lahirnya gereja justru di sini. Sayangnya kita artikan gereja dengan cara yang salah. Lahirnya gereja adalah kelompok orang yang mengenal Yesus sebagai Mesias dan Raja. Bukan cuma sebagai juru selamat. Oh ya, karena memang dalam konsep orang Yahudi, Mesias itu adalah juru selamat. Raja itu yang menebus. Tuhan itu adalah Tuhan yang menebus. Itu konsepnya. Tapi kalau lihat di Daniel pasal 7, kita akan kaget. Coba kita lihat ayat 27 secara langsung. Maka apa? Pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada siapa? Ini yang kemudian orang kudus yang Yesus katakan kepada Petrus. Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Itu orang kudus yang dia maksud. Dan memang gereja namanya adalah orang kudus. Di sepanjang perjanjian baru, the same name used to call all the righteous. Itu dipakai untuk memanggil orang-orang kudus, orang-orang benar. Itu dipanggil untuk gerejanya, orang-orang kudus. Dia bilang ini, diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah apa? Pemerintahan yang kekal. Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sitting down dan saya baca ini. Saya rasa please, tujuan Tuhan buat kita sangat besar. Jangan jual cuma dengan masalah. Masalah kita terlalu kecil untuk berkata bahwa kita sudah sampai pada pengenalan akan Allah. Please. Kita harus bertumbuh. Bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Nah sekarang again, kalau serius kita mau tanya, apakah saudara mengenal Allah dengan benar? Itu ada pertanyaan serius bagi kita sekalian. Pengenalan akan Allah itu penting sekali saudara. Kalau saudara baca dan lihat konsep yang diberikan Tuhan buat kita, memang benar kita perlu mengenal Allah. Sebab ada kemungkinan besar kita mengenal Allah dengan cara yang berbeda. Coba lihat, tiga orang yang dipilih oleh murid-muridnya. Menurut kata orang siapakah anak manusia? Yang pertama adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Seorang yang mengajarkan pertobatan dari dosa. Betul ya? Bertobatlah kamu. Dia bikin seluruh Israel masuk ke sungai Yordan. Itu gak bercanda. Dia bikin seluruh Yudea masuk di... Itu orang bilang dia celup mereka satu persatu. Dia baptis seluruh Yerusalem. Dia baptis seluruh Yudea dia baptis. Bahkan orang datang dari Galilea untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ditulis oleh Alkitab. This man is powerful. Tapi kita berpikir bahwa Tuhan cuma urus dosa saudara. Enggak. Dia punya tujuan lebih daripada urus dosa saudara. Dia mau bersihkan kita dari dosa karena ada tujuannya yang lain. Muncul yang berikut. Siapa yang berikut? Elia. Siapa Elia? A man with power. Gak ada orang sedahsyat Elia. Dia berteriak api turun dari langit, bro. Dan dia he's a powerful ministry. Gereja membangun powerful ministry terlalu banyak. Tapi mereka cuma pakai untuk menjawab masalah. Masalah kemurtatan, masalah ini itu. Elia barangkali. But he's not, he's more than Elijah.
Yesus lebih besar daripada Elia. Halo, can you follow me? Yang berikut adalah kita temukan, siapa lagi? Yeremia. Siapa Yeremia? Seorang nabi yang menangis dan berdoa. Nabi pendoa syafaat yang terus berdoa untuk menemukan kehendak Allah pada umatnya. Dia berdoa begitu rupa, dia nangis walaupun gak ada yang bertobat di masa dia berkhotbah. Elia berkhotbah 40 tahun, not even one saved. Gak ada satu orang yang bertobat. Semuanya dibawa ke pembuangan. Kita juga berpikir bahwa ini nabi yang membawa orang kepada itu tuh hati yang pecah, belas kasihan dan seterusnya. That is not. Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis. Tapi bukan cuma mereka. Ada yang lebih daripada itu. Yesus berkata begini, kalau gitu menurut kamu siapa aku? Nah, this is the moment. Kalau sudah tanya pada saya, bagaimana saya mengenal Tuhan? Bagaimana saya bertumbuh dalam pengenalan akan Allah? Bagaimana saya dan keluarga saya bertumbuh dalam pengenalan Allah? Ini yang paling penting dari semuanya. Petrus jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tiba-tiba langsung seperti Petrus berkata, engkaulah anak manusia itu. Engkau Mesias, engkau raja yang diurapi, engkau anak Allah yang hidup. Konsepnya jelas, engkau adalah anak Allah yang hidup. Langsung Yesus berkata gini, Petrus, stop. Bukan darah dan daging yang mengungkapkannya kepadamu. Bukanlah cara manusia yang mengungkapkan kepadamu. Tapi ini adalah pewahyuan dari Allah. Bapa yang nyatakan buat kamu. Ini hal yang terpenting dalam pengenalan akan Tuhan. Bahwa saudara menerima pewahyuan dari Tuhan. Ada 3 jalur pengenalan akan Tuhan yang saya mau katakan pada saudara. Yang pertama adalah jalur pewahyuan. Jangan izinkan orang halangi saudara untuk terima pewahyuan. Jangan makan pewahyuan yang gembalamu sampaikan kepadamu. Itu sebagai referensi. Tapi saudara harus punya self-discovery untuk mengenal Allah secara langsung. You have to. Tidak ada orang yang bisa tolong saudara. Kita harus datang pada Tuhan sambil berkata, I want to know you more. Gak cukup pengenalan saya. Cuma saya disembuhkan 25 tahun yang lalu. Gak cukup pengenalan saya. Waktu utang saya banyak dibayarkan. Gak cukup pengenalan saya. Waktu saya butuh uang diselamatkan. Gak cukup pengenalan saya. Waktu keluarga saya ada di telur ujung tanduk. Engkau datang dan selamatkan saya. Lebih daripada itu. He's the Messiah. He's the King. Dia raja di atas segala raja. Dia menguasai segala sesuatu dalam kehidupan ini. Kalau saudara tidak bertumbuh, tidak menerima pewahyuan dari Tuhan, sadarlah, menangislah. Satu kali saya mau berkhotbah, saya sudah siap-siap khotbah, tapi khotbah ini kayaknya nggak pas, khotbah ini kayaknya nggak pas, khotbah ini kayaknya nggak pas. Terus kemudian Tuhan berkata kepada saya, kamu mau ngomong apa? Saya kata, I don't know Lord, I don't know what to speak, I don't know what to say. Saya menangis. Kalau Tuhan tidak wahyukan sesuatu kepada saya rasa seperti mau mati rasanya. Saudara pikir? Saudara pikir saya cuma datang berkhotbah, apa yang saya rasa penting buat saya untuk saudara? Enggak. Saatnya kita berpindah pada level berikutnya. Trust me. Kalau saudara cuma cari yang nyaman buat saudara, nikmati kenyamananmu, saudara akan kehilangan tujuanmu. Ada yang gue mau tujuan dan juga nyaman, tolong, keduanya kadang-kadang tidak berjalan bersama. You have to choose others. Otherwise, harus pilih sesuatu yang berbeda. Di sini kita menemukan Tuhan berkata, kamu harus mengenal Tuhan sebagai Raja. Cara pertama mengenal Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Tidak ada jalan lain. Saya tidak bisa bilang yang lain pada saudara. Tidak mungkin saya katakan ada jalan gampang misalnya. Seperti yang dikatakan oleh banyak orang, baca Alkitab doa tiap hari. Supaya kau tumbuh, baca Alkitab. Ada pembaca Alkitab doa tiap hari juga. Mereka seperti orang Farisi yang tahu Alkitab tapi gak tahu waktu Tuhan. Banyak. Tapi kita perlu pewahyuan. Saudara dan saya perlu Roh Kudus. Di situ kita bergantung pada Tuhan. Kita perlu bergantung pada Tuhan. Saya perlu bergantung pada Tuhan. Saudara perlu bergantung pada Tuhan. Kita gak bisa dengan kemampuan kita untuk mengenal Tuhan. Gak bisa. Kalau Tuhan tidak tarik kita habis. Kita selesai Pak. Gak ada. Pewahyuan dari Tuhan tetap penting buat kita. Temukan pewahyuan itu secara pribadi. You need that revelation personally. You need that personally. Sudah perlu itu secara pribadi. Enggak diwakili orang.
Saya tidak mewakili saudara untuk mengenal Allah. Suamimu atau istrimu tidak mewakili saudara untuk mengenal Allah. Pak Arifin tidak mewakili saudara untuk mengenal Allah. Pak Franky tidak mengenal saudara untuk mengenal Allah. Saudara harus mengenal Tuhan secara pribadi. Personally. Have that in mind. Saudara pikir your celebrity preacher akan menjadi pengganti untuk mengenal Tuhan buat saudara? Come on. No. Saudara perlu duduk di hadapan Tuhan dan mengenal Dia. Saya ingat Paulus berkata, I want to know you more. Aku mau mengenal Engkau Tuhan lebih daripada apapun. Aku mau tahu kuasa kebangkitan-Mu. Aku juga mau tahu penderitaan yang Kau alami. Aku mau mengenal dalam aspek yang tepat. Makanya pewahyuan perlu buat kita. Tapi yang kedua adalah kita juga dapat mengenal Allah lewat pengalaman hidup kita sehari-hari yang Tuhan izinkan kita masuki. Oh ya, itu bisa berarti problem, itu bisa berarti masalah yang kita hadapi, itu bisa berarti apa aja. Saya dapat mengenal Tuhan lewat masalah-masalah yang saya hadapi dalam kehidupan ini. Itu namanya experience. We know God through experience. Kita mengenal Allah dalam hubungan intim dengan Dia. Tapi ada yang ketiga. Dan orang suka lupakan hal ini. Kita mengenal Tuhan lewat tubuhnya. Kita mengenal Tuhan lewat persekutuan orang percaya yang Tuhan tempatkan kita ada di situ. Memang itu tidak sempurna, tapi Tuhan ada di situ. Kita mengenal Tuhan lewat tubuhnya. Siapa tahu bahwa Yesus telah memilih untuk mengenal dirinya, kita harus kenal Dia lewat tubuhnya. Dan tubuhnya adalah siapa? Gereja, gereja lokal. Tubuhnya adalah komunitas orang percaya. Di mana saudara dilahirkan. Di mana saudara mengenal Tuhan. Saudara bertumbuh di dalamnya. Saudara mengenal Kristus di situ. Dapatkah saudara mengenal Kristus dari orang-orang yang sederhana. Yang mungkin saudara enggak anggap. Orang-orang yang mungkin saudara anggap lemah. Orang yang mungkin saudara anggap berdosa. Tapi Kristus ada dalam mereka. Dapatkah saudara mengenal Allah lewat kehidupan mereka? I've learned in my life. Saya mengikuti Tuhan sudah 40 tahun saudara. Most of them saya layani Tuhan dalam kehidupan saya. Saya pendeta full time sudah 30 tahun sekarang. Saya mau katakan pada saudara satu hal ini. Supaya saudara ketahui. Bahwa satu hal yang paling menggairahkan adalah mengenal orang. Dari orang-orang mengenal Tuhan. Dan mengenal orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita kenal Tuhan lewat orang-orang tersebut. Adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang mungkin tidak berpendidikan. Tapi mereka menyampaikan sebuah kehidupan yang otentik. Karena mereka mengenal Tuhan mereka. Saya telah melihat hal tersebut terjadi di sepanjang kehidupan saya. Saya bisa sebut beberapa orang yang mereka punya banyak kelemahan. Tapi mereka telah menginspirasi saya untuk berlutut dan berdoa kalau masalah datang. Yes. Ya. Bisa gak saudara kenal Tuhan dari orang-orang yang tidak sempurna yang Tuhan bawa dalam kehidupanmu. Sebab mereka adalah tubuh Kristus. Saudara tidak mungkin mengenal kepala tanpa tubuh, kasihan. Coba bayangkan kalau kepala aku saya datang pada saudara. Itu leak namanya. Itu siluman Bali itu namanya. Kepala aja yang datang pada saudara. Kita tidak bisa mengenal Yesus cuma kepalanya aja. Tubuhnya juga. Karena Yesus tidak bisa terlepas dari kepalanya. Yesus adalah kepala, jemaat adalah tubuhnya. Bersama-sama kita memanifestasikan kehendak Allah. Saya mau cepat, saya mesti selesaikan poinku kan. Saya bilang 3 cuma 1 saya kasih buat saudara. Baru pengenalan semua habis nih waktu kok. Tapi ya saya mau cepat aja. Yang kedua, kunci yang kedua yang penting. Yang pertama mengenal Allah. Latih anak-anakmu mengenal Allah. Mari saya beritahu. Pengenalan akan Allah dimulai dari rumah. Bukan dari gereja. Saya ulang. Pengenalan akan Allah dimulai dari rumah. Bukan dari gereja. Di mana kamu pergi. Yakin saya. Bawa anak-anakmu ke gereja yang paling sophisticated di kota ini. Gereja yang paling modern yang sudah ketahui. Bawa mereka ke sana untuk mengenal Allah. Saya beritahu pada saudara. Kasihan. Dari rumah mereka mengenal. Karena seorang anak mengenal Allahnya lewat bapa dan mamanya yang beribadah kepada Tuhan. Bukan dengan cara yang lain. Family is the powerful thing. Keluarga adalah hal yang paling luar biasa. Di mana kehendak Allah dinyatakan. Karena lewat keluarga orang mengenal Allah, kebenaran Allah. Orang mengenal dasar yang teguh dalam kehidupan ini. Prinsip yang kedua yang penting adalah doa sepakat. Itu doa sepakat. Yuk kita lihat dalam kitab Matius pasalnya ke-18. Again, kata eklesia muncul cuma 2 kali di Alkitab Perjanjian Baru, di Injil maksud saya. Kalau di seluruh Alkitab Perjanjian Baru muncul 107 kali, cuma 2 kali muncul di Injil.
Dan hanya muncul di Matius yang kita baca tadi. Itu dan sekarang yang kedua adalah di Matius 18 ayatnya yang ke-18, 19 dan 20. Kalau saudara baca di ayat yang ke-17, saudara akan menemukan ada kata jemaat di situ ya. Di seluruh cerita, kalau ada orang yang bersalah tegur 4 mata, kalau enggak ajak tua-tua, kalau tidak bawa di depan jemaat. Kalau dia tetap tidak mau ditegur, anggap dia orang kafir. Kira-kira begitu aturannya. Kata jemaat itu muncul di situ. Bolehkah? Matius 18 ayatnya yang ke-18, 19 dan 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang apa? Kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Sama kan? Sama kunci kerajaan Allah yang Yesus berikan. Pasal 16. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di mana? Di sorga. Exactly the same phrase yang muncul di ayat 20. Sekarang kita baca ayatnya yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bilang dulu sepakat. So di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sepakat itu adalah kunci. Bilang dulu doa sepakat. Doa sepakat. Ingat doa itu bukan merengek minta nasi waktu lapar. Doa itu adalah kita bersama dengan Tuhan, membuat kesepakatan dengan Tuhan. Doa itu berarti kita memutuskan sesuatu bersama dengan Tuhan. Doa itu adalah palal bahasa Ibraninya. Palal itu punya pengertian you make decision with God. Saudara memutuskan bersama dengan Tuhan. Jadi doa itu kuasa saudara. Doa itu cara untuk exercise kuasa pemerintahan. Doa. Makanya waktu kita sepakat berdoa. Alkitab berkata sorga setuju dengan saudara. Sorga akan nyatakan kehendaknya di bumi lewat kehidupan saudara. Makanya Alkitab berkata apa? Bapa di sorga akan menjawab kamu. Berarti apa yang terjadi di sorga terjadi di bumi juga. Makanya dia bilang, kalau kamu doa sepakat, itu penting. Jangan anggap remeh doa sepakat. Please don't. Sebagai suami istri, doa sepakat tetap merupakan hal yang sangat penting. Ada banyak orang pikir cuma doa-doa gitu aja. Enggak. Yang Yesus ajarkan kepada kita, doa sepakat. Doa dalam harmoni. Doa dalam kesatuan. Anti Wright ditanya dalam sebuah Anti Wright seorang tokoh teologi yang saya suka ya. Kapan-kapan sudah boleh baca bukunya. Dia ditanya dalam sebuah diskusi, ditanya begini. Kalau Paulus masuk ke gereja masa kini, kira-kira Paulus akan bersikap seperti apa? Dia jawab langsung. Saya tidak perlu pintar untuk mengatakan. Paulus pasti heran. Dia akan terheran-heran lihat jemaat kayak begini dia bilang. Dia bilang jemaat kita, kata yang dia pakai. Jemaat kita terpecah-pecah sangat banyak. Jemaat kita pilih apa yang mereka mau. Mereka tidak pernah mau cari tahu apa yang Tuhan mau. Mereka tidak mau cari tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sepakat itu simpel. Sepakat itu simpel. Ini sepakat artinya. Kita boleh berbeda, tapi kita satu tujuan. Kita tahu nggak? Karena tidak peduli tujuan, kita gampang buang yang lain. Kita tidak pernah tahu tujuan Tuhan. Karena kita sibuk urus masalah. Masalah kita lebih penting daripada tujuan. Hei, rubah konsepmu saudara. Cari tujuan Allah. Itu jauh lebih penting daripada yang lain. Dalam konsep ini, kita kemudian menemukan bahwa Tuhan menyatakan dirinya kalau kita sepakat. Sorga akan menjawab apa yang merupakan kebutuhan saudara. Doa sepakat, praktekkan hal ini. Saya dan istri saya tidak pernah lalai melakukan doa sepakat. We pray accordingly. Kami berdoa sepakat. Kita berdoa sepakat hampir dalam setiap keadaan. Ya, dan kami selalu lihat Tuhan tidak pernah gagal. Yang penting itu tujuannya. Kalau tujuanmu ya mungkin gak terjadi kali. Tujuan Tuhan jauh lebih penting. Sorga menyatakan dirinya di bumi ini. Yang ketiga dan yang terakhir adalah ini yang kata kunci yang berikutnya. Penyesuaian. Adanya penyesuaian dari kita yang di bumi ini seperti di sorga. Kita mesti kenali prinsip penyesuaian ini. Dan penyesuaian inilah yang kita sebut dengan iman, pengharapan, dan kasih. Kalau saya pakai bahasanya penyesuaian inilah yang kita lakukan untuk terus dapat mentaati firman Tuhan. Ketaatan itu jalan penyesuaian. Menyesuaikan apa yang merupakan kehendak Allah dan apa yang merupakan kehendak kita. Waktu kita taat pada kehendak Allah, kehendaknya terlaksana di muka bumi ini. Ketaatan menjadi sangat penting. Kalau ketaatan kita sudah mulai dengan baik, kekudusan akan mengikutinya.
Ada orang suka bertanya pada saya, mana datang dulu? Ini secara konsep, Tuhan memang kuduskan kita, udah selesai ya. Tapi dalam konsep apa yang kita kerjakan, kekudusan tidak datang karena apa yang kita perbuat. Yesus menguduskan kita. Tapi untuk terus bertahan dalam kekudusan yang Tuhan percayakan pada kita, disitulah ketaatan merupakan kunci. Mana datang dulu, kekudusan atau ketaatan? Kekudusan yang dari Yesus yang memampukan saudara untuk mentaati firman Tuhan. Kalau saudara terima kekudusan dan tidak taat, itu saudara salah terima berarti. Karena kekudusan selalu membawa pada ketaatan. Itu jelas. Yesus kuduskan kita supaya kita mentaati dia. Dia mau ada jalur ketaatan dalam kehidupan kita. Ketaatan itu adalah jalan para raja. Now I have to stop now. Saya harus berhenti sekarang. Ya 40 menit sudah. Saya harus berhenti sekarang. Saya harus selesaikan khotbah saya pada saudara. Dengan mengatakan hal ini. Kalau keluarga mengenal Allah. Kalau keluarga kemudian hidup dalam doa sepakat. Dan kemudian keluarga yang melakukan penyesuaian dengan kehendak Allah. Tahu kehendak Allah. Lewat ketaatan mereka. Mereka akan berbeda. Ingat, zaman boleh berubah. Tapi prinsip kehendak Allah tidak pernah berubah. Tujuannya tetap sama. Kita akan tetap mengerjakan hal tersebut. Siapa bilang zaman sekarang orang tidak mengkhotbahkan kekudusan? Saya masih mengkhotbahkan kekudusan. Tapi saya tidak mengkhotbahkan kekudusan agama. Saya mengkhotbahkan kekudusan karena Tuhan yang menguduskan kita. Kita tetap harus hidup dalam apa yang Tuhan kehendaki. Doa saya, kalau saudara kerjakan 3 hal ini, keluargamu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saudara akan menggunakan kunci kerajaan ini untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan saudara. Pengenalan akan Allah, doa sepakat, dan penyesuaian terhadap kehendak Allah lewat ketaatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.